Indonesia merdeka dalam semalam? Enggak sesingkat itu. Sebelum 17 Agustus, rakyat hidup dalam sistem penjajahan yang menekan dari segala sisi. Jepang datang, menjanjikan kemerdekaan, tapi semua tetap diatur, diawasi, dikendalikan. Di bawah permukaan, organisasi pemuda mulai bergerak. Diskusi-diskusi rahasia menyebar. Rasa muak, marah, dan harapan bercampur jadi satu. Seperti air dalam panci tertutup yang terus dipanaskan. Mendidih, tapi belum tumpah. Inilah yang disebut Sapa sebagai sistem tekanan historis. Ketika tekanan sosial, politik, dan psikologis mencapai puncaknya, satu percikan kecil bisa melahirkan ledakan besar. Dan percikan itu datang dari pemuda. Jepang sudah nyerah, tapi kenapa Indonesia belum merdeka? Ketika Tokyo menyerah tanggal 14 Agustus 1945, banyak pemimpin kita belum tahu. Tapi para pemuda seperti Sultan Syahrir, mereka dengar kabar itu lebih dulu dari siaran luar negeri. Mereka langsung paham, ini momen langka. Jangan tunggu Jepang pulih, jangan tunggu sekutu datang, jangan tunggu birokrasi bergerak. Sapa menyebut ini asimetri informasi, saat sebagian orang tahu lebih dulu, dan karena itu bisa bertindak lebih cepat. Dalam sejarah, informasi bukan sekadar kekuatan. Ia bisa menentukan arah seluruh bangsa. Soekarno dibawa kabur ke Rengas Dengklok? Untuk apa? Bukan untuk menjauh dari perjuangan, tapi untuk mendekat pada keputusan besar. Wikana, Soekarni, dan kawan-kawan frustrasi melihat keraguan di tengah momentum. Maka mereka bertindak. Bung Karno dibawa keluar kota, bukan untuk dilindungi, tapi untuk diberi ruang. Ruang dari tekanan politik, ruang untuk merenung, ruang untuk memilih. Proklamasi. Sapa menyebut ini intervensi sistemik. Satu langkah drastis, tapi terukur untuk memaksa sistem bergerak. Pemuda berani ambil risiko, karena mereka tahu waktu seperti ini tak datang dua kali. Bendera merah putih lahir dari jahitan tangan sendiri. Fatmawati tak menunggu perintah resmi. Ia mengambil kain seadanya, merah dan putih, dan menjahitnya dengan tangan sendiri. Tidak mewah, tidak formal, tapi syarat makna. Di tengah ketegangan menjelang kemerdekaan, simbol bangsa itu lahir dalam diam. Sapa menyebutnya symbolic ignition, tindakan kecil yang memantik rasa kolektif. Dalam sistem sosial, simbol kadang berbicara lebih lantang daripada pidato atau perintah, karena simbol menumbuhkan kepercayaan. Kenapa proklamasi tanggal 17? Bukan atau 18. Pemuda ingin secepatnya. Mereka tahu momentum tak bisa ditunda. Tapi Soekarno berpikir lebih luas tentang legitimasi, tentang risiko. Tanggal 18 itu aman karena ada sidang PPKI. Tapi artinya ikut skenario Jepang. Maka dipilihlah tanggal 17, titik tengah. Waktu yang paling logis dan paling strategis. Sapa menyebut ini titik temu antara sistem tekanan dan sistem kemungkinan. Dua arus besar tarik-menarik, dan di tengahnya lahirlah keputusan. Kadang titik tengah justru jadi titik sejarah. Indonesia merdeka tanpa perang besar. 17 Agustus 1945. Tak ada suara tembakan, tak ada perebutan markas, hanya secarik teks dibacakan Bung Karno di sebuah rumah biasa. Tapi di balik kesunyian itu ada ribuan mimpi dan ratusan tahun perlawanan. CIPA menyebut ini possibility shift. Perubahan tak selalu datang lewat kekerasan. Kadang cukup dengan narasi yang tepat pada waktu yang tepat. Sistem lama runtuh bukan karena dihancurkan, tapi karena digantikan. Dan di hari itu, satu kalimat sederhana mengganti seluruh arah sejarah. Tanpa internet, proklamasi bisa tersebar luas? Bisa. Dari pegangsaan, suara Bung Karno disiarkan lewat radio. Selebaran disalin dengan stensil buatan tangan. Sepeda jadi kurir informasi. Mereka tak menunggu alat canggih. Mereka bertindak
dengan yang ada. SAPA mencatat, dalam sistem terbatas, solusi tak harus sempurna. Yang penting, efektif. Karena dalam sejarah bukan alat yang menentukan, tapi arah dan tekad manusianya. Dan dari radio, stensil, serta sepeda, lahir teknologi kebebasan. Pemuda usia 20-an, menulis sejarah bangsa. Iya, Chairil Anwar mengguncang sastra di usia 23. Tan Malaka jadi pemikir revolusioner saat usianya 37. Sultan Syahrir, penggerak bawah tanah, baru 36 tahun. Mereka muda tapi pikirannya dalam. Mereka tak tunggu jadi tua untuk mulai berarti. SAPA menyebut ini energi sistemik pemuda. Mereka punya fleksibilitas, bergerak cepat, berpikir segar, dan berani ambil risiko. Dalam sistem perubahan, pemuda bukan sekadar bagian. Mereka adalah titik awal. Merdeka dirancang matang atau meledak mendadak. Sejak 1988, gerakan rakyat terus tumbuh. Organisasi, perlawanan, pendidikan, tapi eksekusi kemerdekaan terpicu oleh spontanitas. Dorongan pemuda, keputusan cepat, situasi mendesak. Semua sistem yang dibangun selama puluhan tahun meledak dalam satu momen sederhana, pembacaan proklamasi. SAPA menyebut ini pertemuan antara sistem dan momentum. Sistem menyiapkan jalannya. Tapi kadang yang menentukan arah adalah satu lonjakan keberanian. Dulu pemuda tak punya apa-apa, tapi bisa merdeka. Sekarang kita punya internet, teknologi, akses global. Tapi justru tantangannya beda. Dulu mereka punya sedikit alat, tapi jelas arah. Sekarang kita punya banyak alat, tapi sering kehilangan tujuan. Pemuda dulu bergerak dengan radio butut dan nyali besar. Sekarang pertanyaannya, kita mau kemana? SAPA mengajak, pahami sistem hari ini. Jangan cuma ikut arus, ciptakan kemungkinan baru. Karena sejarah selalu dimulai dari mereka yang punya arah, bukan hanya alat.